Kitab suci juga tidak pernah membahas satu hal yang secara logis harus dibahasnya jika sola scriptura benar, yaitu waktu dan cara penutupan kanon Alkitab. Perjanjian baru menunjukkan pola yang sama seperti yang disaksikan dalam perjanjian lama, yaitu suatu komunitas yang dibimbing secara ilahi yang memiliki kebenaran yang diwahyukan sebelum kitab suci yang diilhamkan secara ilahi, dan suatu komunitas yang dibimbing secara ilahi, selain kitab suci yang diilhamkan secara ilahi yang berasal darinya. Jadi, kesimpulannya, masalah logistik ini, yang merupakan keberatan kedua, membantu saya menyadari dua fakta yang menghancurkan sola scriptura. Pertama, mustahil untuk mengklaim sola scriptura sebagai doktrin yang diwahyukan secara ilahi sepanjang periode penulisan kitab suci. Dan oleh karena itu, kedua, satu-satunya cara sola scriptura bisa benar secara teoretis adalah jika kitab suci sendiri mengungkapkan waktu dan cara penyelesaiannya, atau dikenal sebagai penutupan kanon Alkitab dan isinya, yang tidak pernah ada dalam Alkitab. Dengan demikian, sola scriptura tidak hanya tidak koheren dalam pengertiannya sendiri, tetapi juga sama sekali tidak konsisten dengan logistik kitab suci. Hal ini membawa saya ke poin berikutnya, yaitu kecurigaan saya tentang masalah sola scriptura ini dikonfirmasi oleh seorang Protestan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Salve. Pada video ketiga ini, Katolik harus tahu menampilkan video kesaksian Joshua Charles mengenai seorang tokoh teolog Protestan Reform bernama R.C. Sproul dan sola scriptura, yang bermula dari kritiknya terhadap penafsiran sola scriptura, yang ia lihat diterapkan secara tidak konsisten oleh Sproul. Hal ini pula yang membuat Joshua Charles, seorang mantan Protestan Reform, akhirnya beralih menjadi Katolik. Pengalaman ini sangat mempengaruhi sudut pandangnya terhadap doktrin-doktrin Protestan, termasuk sola scriptura. Dalam perjalanannya, ia mengamati apa yang ia anggap sebagai paradoks dalam penerapan doktrin ini, khususnya oleh teolog-teolog terkemuka seperti R.C. Sproul. Menurut Charles, R.C. Sproul, meskipun sangat membela sola scriptura, secara praktis tidak mengikutinya secara ketat. Charles berpendapat bahwa Sproul dan teolog-teolog Protestan Reform lainnya, meskipun menekankan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi, mereka malah tetap bergantung pada otoritas lain di luar kitab suci untuk membangun dan mempertahankan teologi mereka. Poin-poin utama dari kritiknya adalah ketergantungan pada pengakuan iman dan kredo. Charles menyoroti bahwa Sproul sangat menghargai dan sering merujuk pada pengakuan iman Westminster dan kredo-kredo historis lainnya. Charles melihat ini sebagai kontradiksi. Karena jika sola scriptura berarti hanya Alkitab yang menjadi otoritas, lalu mengapa kredo buatan manusia ini memiliki bobot yang begitu signifikan dalam pengajaran mereka? Ia berargumen bahwa pengakuan iman Westminster berfungsi sebagai otoritas penafsir bagi Alkitab, yang pada dasarnya melampaui konsep sola scriptura. Charles berpendapat bahwa Sproul dan teolog Protestan Reform lainnya menciptakan hierarki otoritas, di mana Alkitab adalah otoritas primer, dan tradisi Protestan Reformed, termasuk kredo, tulisan teolog, dan konsensus historis, adalah otoritas sekunder. Namun, Charles menganggap bahwa dalam praktiknya, otoritas sekunder ini seringkali digunakan untuk membatasi, menafsirkan, atau bahkan membenarkan penafsiran tertentu atas Alkitab, sehingga mengikis supremasi sola scriptura. Paradoks dalam argumen antar Protestan seringkali saling berdebat satu sama lain. Charles mengamati bahwa ketika teolog Reform berdebat dengan Protestan non-Reformed, misalnya kaum Arminian atau Pentakosta, mereka tidak hanya menggunakan Alkitab, tetapi juga seringkali mengandalkan pengakuan iman dan konsensus historis Protestan Reform. Hal ini menunjukkan bagi Charles bahwa sola scriptura dalam praktiknya tidak cukup untuk menyelesaikan perbedaan teologis, dan bahwa setiap kelompok Protestan pada dasarnya memiliki tradisi penafsiran mereka sendiri. Kesimpulan pandangan Charles, R.C. Sproul adalah contoh nyata dari ketidakmungkinan praktis sola scriptura sebagaimana yang sering dibayangkan. Charles tidak menuduh Sproul berbohong, melainkan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Sproul secara tidak sengaja membuktikan bahwa tradisi, baik itu dalam bentuk kredo atau konsensus teologis, tidak bisa dihindari dalam membangun teologi yang koheren. Dengan demikian, Charles menyimpulkan bahwa sola scriptura pada akhirnya mengarah pada relativisme penafsiran, karena setiap orang atau kelompok memiliki tradisi atau otoritas sekunder mereka sendiri untuk menafsirkan Alkitab.
Ini menjadi salah satu alasan utama mengapa ia beralih ke Katolik, di mana ia melihat adanya otoritas magisterial yang konsisten untuk menafsirkan kitab suci dan tradisi suci. Mari kita saksikan kesaksian Joshua Charles selengkapnya. Katolik harus tahu menerjemahkannya untuk Anda. Hal ini membawa saya ke poin berikutnya, yaitu kecurigaan saya tentang masalah sola scriptura ini dikonfirmasi oleh seorang Protestan. Semua ini saya akui dengan berat hati setelah bertahun-tahun mempelajari kitab suci, berpikir, mempelajari apa yang telah ditulis oleh para penatua iman saya tentang masalah ini, bukan para bapak gereja, melainkan semuanya Protestan, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Namun saya terus berharap bahwa seseorang telah menemukan jawabannya, dan saya sendiri belum menemukannya. Hal itu sebenarnya terjadi pada banyak masalah, bukan hanya sola scriptura. Ternyata, paku terakhir di peti mati datang dari seorang Protestan Presbyterian yang percaya pada pengakuan iman Westminster, yaitu R.C. Sproul. Saya telah mencintai dan mengagumi Sproul selama bertahun-tahun. Jadi, ketika saya menyimpulkan bahwa penjelasannya tentang kanon kitab suci sekali lagi tidak masuk akal, beberapa tahun sebelum membaca para bapak gereja atau penulis Katolik lainnya, penolakan saya terhadap sola scriptura menjadi lengkap. Dalam sebuah kuliah tentang kanon, Sproul mengatakan hal berikut, sebuah kutipan kunci untuk saya dalam menghadapi masalah ini. Protestanisme klasik akan mengatakan bahwa kompilasi kanon adalah pengumpulan kitab-kitab yang sempurna, yang mungkin salah. Gereja berusaha untuk bertekun. Gereja berusaha untuk taat. Gereja berdoa memohon pertolongan dan dukungan ilahi. Namun, gereja tidak mengklaim sempurna di sini. Kami hanya berkata, sepengetahuan saya, kemampuan saya, dan penilaian kami, inilah kitab-kitab yang kami yakini dan kami terima sebagai kitab suci. Namun, kami bisa saja salah. Itulah posisi saya. Anda bertanya kepada saya, mungkinkah ada kitab dalam Perjanjian Baru yang tidak seharusnya ada di sana? Saya akan menjawab, ya, mungkin saja. Jika Anda bertanya kepada saya, R.C. Sproul, mungkinkah ada kitab-kitab yang ditulis seperti Clement yang tidak masuk ke dalam Perjanjian Baru yang seharusnya masuk ke dalam Perjanjian Baru? Saya akan berkata, mungkin saja. Jika Anda meminta saya saat itu untuk memberikan hasil bagi probabilitas menurut penilaian saya tidak akan memberi Anda 1 dari 10 juta peluang. Begitulah Sproul mengatakannya. Tidak ada karya konsili gereja dalam sejarah gereja yang lebih saya yakini daripada bahwa gereja membuat keputusan yang tepat untuk mengakui kitab suci. Itu jelas dan sebenarnya bukan tugas yang sulit. Itu adalah proses historis, sebuah proses yang tentu saja dipimpin oleh pemeliharaan Tuhan. Dan saya rasa tidak perlu dikhawatirkan oleh orang Kristen manapun karena saya pikir kita memiliki banyak alasan untuk percaya dengan keyakinan penuh bahwa kitab-kitab yang tepat oleh kasih karunia Tuhan telah disampaikan dengan aman sepanjang zaman kepada gereja saat ini. Jadi, ada banyak masalah dengan hal itu. Sekali lagi, saya hanya membahas hari ini apa yang saya pikirkan sebagai seorang Protestan. Ada banyak poin historis yang akan saya sampaikan tentang komentar itu sekarang sebagai seorang Katolik, tetapi kita tidak melakukannya hari ini. Itulah yang saya pikirkan sebagai seorang Protestan saat itu, mencoba menemukan kebenaran mendasar tentang isu sola scriptura dan kanon ini. Dan setelah menonton ceramah Sproul tersebut, saya menyimpulkan dua hal. Pertama, Sproul benar. Ini adalah batas maksimal yang bisa dicapai Protestantisme, dan kedua, pernyataan Sproul sungguh absurd. Sejujurnya, itulah kesimpulan saya. Sama sekali tidak masuk akal. Jadi, ini merupakan kejutan lain bagi sistem saya yang masih belum sepenuhnya memahami apa yang dikatakan umat Katolik tentang masalah ini, karena saya belum membaca satupun. Bahkan, butuh hampir 2 tahun sebelum saya menganggap gereja Katolik sebagai pilihan yang layak. Namun, tanpa sepengetahuan saya, absurditas jawaban salah satu apologet reform terkemuka ini secara tak terelakkan membawa saya ke sana, ke gereja Katolik. Jawaban itu tidak hanya berputar-putar tetapi sepenuhnya bergantung pada penilaian saya, kata-katanya, di antara seruan-seruan ekstra Alkitabiah lainnya. Alih-alih membahas berbagai inkonsistensi yang menjadi inti sola scriptura, jawaban itu justru memperburuknya. Terlepas dari semua ini, sejauh yang saya ketahui, potensi penolakan saya terhadap sola scriptura tidak akan membawa saya kepada Katolik, bahkan tidak terpikirkan oleh saya saat itu, melainkan hanya kepada versi Protestantisme lain yang lebih Alkitabiah. Namun, mengingat betapa pentingnya sola scriptura bagi iman Kristen saya hingga saat itu, pernyataan Sproul sungguh mengejutkan saya. Saking pentingnya, saya mengetiknya di dokumen Word dan menyertakan tautan ke video YouTube tempat saya menemukannya untuk referensi di kemudian hari. Sayangnya, video ini kini telah dirahasiakan. Namun, saya menuliskannya saat itu juga. Saya perlu mengingatnya. Hal itu sangat penting bagi saya. Dalam sebuah ceramah tentang kanon kitab suci yang disampaikan di kemudian hari, ceramah ini masih tersedia,
kami dapat menyediakan tautannya. Sproul tidak hanya membuat klaim yang persis sama dengan ceramah sebelumnya, tetapi juga menawarkan apa yang disebutnya sebagai 3 aturan yang konon digunakan oleh gereja untuk menentukan apakah kitab-kitab tertentu termasuk dalam Alkitab atau tidak. Ketiga-tiganya justru hanya menambah keraguan saya, karena mereka justru telah melanggar sola scriptura yang mereka bela. Jadi, aturan pertama adalah sebagai berikut. Aturan nomor 1, menurut R.C. Sproul, agar kitab tersebut menjadi bagian dari kanon, kitab tersebut harus berasal dari apostolik, yang berarti ditulis oleh seorang rasul atau ditulis di bawah persetujuan langsung dari seorang rasul. Sekali lagi, saya setuju dengan aturan itu dalam konteks Katolik, tetapi sebagai seorang Protestan di mana kita harus membuktikan segalanya hanya dengan kitab suci, aturan ini tidak masuk akal. Terutama sebagaimana didefinisikan oleh pengakuan iman Westminster dan kredo-kredo Protestan lainnya. Misalnya, Sproul menggunakan Injil Lukas sebagai contoh Injil yang tidak ditulis oleh seorang rasul, melainkan oleh seorang non-rasul, di bawah persetujuan langsung dari seorang rasul. Sproul mengklaim bahwa Lukas memiliki otoritas apostolik Paulus yang menyetujui karya sastranya. Tetapi di mana kitab suci menyatakan klaim ini, tidak ada dimanapun. Satu-satunya penyebutan Lukas dalam Perjanjian Baru, semuanya oleh Paulus, adalah Kolose 4 ayat 14, 2 Timotius 4 ayat 11, dan Filemon 1 ayat 24, yang tidak satupun menyebutkan Lukas yang dimaksud Paulus. Bahkan jika kita berasumsi bahwa Lukas yang sama yang menulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, sesuatu yang tidak diklaim oleh kedua kitab tersebut, Paulus tidak pernah menyebutkan bahwa ia menyetujui tulisan-tulisan Lukas ini. Oleh karena itu, dalam kontroversi agama ini, yang mengutip pengakuan iman Westminster, dan khususnya status kanonik Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, klaim Sproul sepenuhnya bergantung pada tradisi di luar Alkitab. Sebuah ironi yang tidak luput dari perhatian saya saat itu karena saya masih menolak tradisi di luar Alkitab sebagai sumber pengetahuan yang sempurna tentang iman. Demikian pula, sehubungan dengan kitab lain yang ditulis oleh seorang non-rasul, yaitu Injil Markus, Sproul mengklaim Markus dipandang sebagai juru bicara Rasul Petrus, sehingga otoritas Petrus berdiri di belakang Injil Markus sebagaimana otoritas Paulus berdiri di belakang Injil Lukas. Dan sekali lagi, sebagai seorang Katolik, saya dapat menerimanya berdasarkan alasan historis. Namun sekali lagi, kitab suci sendiri tidak pernah membuat klaim ini. Saya percaya itu benar, tetapi sepenuhnya berdasarkan kesaksian Kristen kuno di luar kitab suci, bukan hanya kitab suci itu sendiri. Markus disebutkan beberapa kali dalam Perjanjian Baru, dan oleh Petrus hanya sekali dalam 1 Petrus 5 ayat 13 di mana ia menyebutnya, anakku. Namun, baik Injil Markus maupun Petrus tidak pernah mengklaim bahwa Markuslah yang menulis Injil yang dikaitkan dengannya. Petrus tidak menyatakan persetujuannya atas apapun yang telah atau akan ditulis Markus. Injil Markus juga tidak pernah mengklaim bahwa Injil itu ditulis atas arahan Petrus. Sekali lagi, klaim Sproul tidak ditemukan hanya dalam kitab suci itu sendiri, tetapi sebaliknya sepenuhnya bergantung pada tradisi dari luar Alkitab. Dan atas dasar tradisi-tradisi dari luar Alkitab inilah, Sproul selanjutnya menegaskan bahwa, sejak awal, tidak ada keraguan tentang otoritas apostolik dan kanonisitas Alkitab dari keempat Injil, tentang bentuk dasar tulisan-tulisan Paulus, dan sebagainya. Namun, jelas bahwa tidak ada keraguan. Sebuah klaim yang dapat dibantah dengan kitab-kitab tertentu, tidak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang terkandung dalam kitab suci itu sendiri, tetapi kepastian ini pastilah berasal dari luar kitab suci. Dengan demikian, aturan pertama Sproul melanggar sola scriptura sebagai status kanonik berbagai kitab yang ia sebutkan. Jelas adalah salah satu kontroversi agama jika mengutip pengakuan iman Westminster lagi, tidak dapat diselesaikan oleh Sproul hanya dengan merujuk pada kitab suci. Pengakuannya sendiri menyatakan bahwa satu-satunya sumber yang dalam keputusannya kita harus bersandar dalam kontroversi agama adalah kitab suci. Namun, jelas hal itu mustahil jika menyangkut kanon kitab suci itu sendiri. Oleh karena itu, saya menyadari bahkan sebagai seorang Protestan, bahwa klaim Sproul tentang aturan nomor 1 sama sekali tidak koheren, setidaknya berdasarkan teologi Protestan dan pengakuannya sendiri. Sproul kemudian beralih ke apa yang ia klaim sebagai aturan kedua, yang digunakan gereja dalam memastikan kanon kitab suci. Dan aturan nomor 2 ini adalah penerimaan oleh gereja mula-mula, yang berarti gereja kuno. Maka untuk aturan ini, Sproul mengacu pada fakta bahwa umat Kristen pada abad ketiga dan keempat dapat berkata, kita tahu bahwa kitab khusus ini telah diterima dan dikutip sebagai sumber otoritatif sejak awal. Oleh karena itu, meskipun Sproul cukup yakin bahwa gereja tidaklah infalibel, meskipun ia yakin bahwa gereja telah membuat keputusan yang tepat tentang kanon, ia mengacu pada penggunaan gereja sebagai kriteria yang valid untuk menentukan isi kanon. Oleh karena itu, pengakuannya bahwa Protestantisme hanya dapat mengklaim kitab suci adalah kumpulan kitab-kitab yang infalibel dari koleksi yang dapat salah.
Sekali lagi, aturan kedua Sproul melanggar sola scriptura. Ia tidak dapat menyelesaikan kontroversi agama ini dengan mengacu pada sebuah kalimat, kata yang menurut pengakuan iman Westminster hanya dapat berasal dari kitab suci, yang dapat diandalkan olehnya dan umat Protestan lainnya, dan mereka tidak dapat bergantung pada kalimat apapun dari kitab suci saja, karena kitab suci tidak memiliki kalimat tentang topik ini. Jadi sekali lagi, untuk aturan keduanya, ia mengacu pada tradisi di luar Alkitab. Maka Sproul beralih ke apa yang ia klaim sebagai aturan ketiga dan terakhir untuk kanonisitas. Aturan nomor 3 ini akan saya sebut aturan kesesuaian doktrinal Sproul, yaitu apakah doktrin yang ditemukan dalam apa yang Sproul sebut tingkat kedua kitab-kitab yang dapat diperdebatkan, selaras dengan inti dasar kitab-kitab Perjanjian Baru yang tidak pernah diragukan, seperti Injil dan surat-surat Paulus. Jadi, Sproul mengilustrasikan aturan ketiga ini, yang dianggap sebagai aturan kesesuaian doktrinal, dengan contoh kitab Ibrani, yang tidak mengklaim telah ditulis oleh siapapun secara khusus. Ia mengklaim bahwa kitab ini diragukan oleh beberapa orang. Hal itu memang benar, tetapi ia mengatakan bahwa kitab ini diragukan karena Ibrani 6, sering ditafsirkan oleh orang-orang sebagai indikasi bahwa seseorang yang telah ditebus oleh Kristus dapat kehilangan keselamatannya, dan hal itu tampaknya tidak selaras dengan ajaran-ajaran Alkitab lainnya tentang hal itu. Jadi dengan kata lain, Sproul mengklaim kanonisitas kitab Ibrani diperdebatkan karena tampaknya bertentangan dengan sesuatu yang bertentangan dengan doktrin Protestan Reform. Tetapi siapa di gereja yang membuat klaim ini dalam perdebatan tentang kanonisitas kitab Ibrani? Sama sekali tidak ada. Sejauh yang saya tahu, Sproul mengarangnya. Dan dalam melakukannya, saya menyadari bahwa ia mengandalkan asumsi tersembunyi yang kemudian saya temukan jauh lebih sesuai dengan pandangan Katolik tentang kanon kitab suci, yaitu, dan ini sangat penting, bahwa doktrin dan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya dapat dan tentu saja harus berdiri berdampingan dengan kitab suci. Ini adalah bagian dari apa yang disebut Gereja Katolik sebagai tradisi suci, di mana kitab suci merupakan bagiannya. Lagi pula, bahkan menurut posisi Sproul, kanonisitas kitab Ibrani hanya diperdebatkan karena serangkaian kepercayaan yang dipegang sebelum status kanoniknya difinalisasi. Tetapi jika sola scriptura adalah doktrin Kristen, bagaimana orang Kristen dapat melakukan apa yang diklaim Sproul dalam menentukan kanonisitas kitab Ibrani, yaitu menggunakan doktrin untuk menilai apakah suatu kitab merupakan bagian dari kitab suci atau bukan, alih-alih kitab suci untuk menentukan apakah sesuatu merupakan doktrin? Jika memang orang Kristen mula-mula melakukan apa yang diklaim Sproul, mereka melakukan sesuatu yang secara inheren jauh lebih sesuai dengan iman Katolik, sebuah implikasi yang ia hindari dengan keliru mengklaim keyakinan yang meluas terhadap doktrin Protestan Reformed terkait kemungkinan seorang Kristen sejati kehilangan keselamatannya. Protestan Reform menyangkal bahwa seorang Kristen sejati dapat kehilangan keselamatannya. Namun, seperti yang kemudian saya temukan, klaim ini juga salah, karena gereja kuno hampir secara bulat percaya bahwa orang Kristen sejati, orang Kristen yang telah dilahirkan kembali dalam baptisan, bahwa mereka juga percaya hal itu secara bulat. Tapi mereka juga dengan bulat percaya bahwa orang Kristen sejati dapat kehilangan keselamatan mereka jika melakukan dosa berat dan tidak bertobat. Dan Anda sebenarnya dapat menemukan banyak kutipan tentang hal ini di arsip kutipan di eternalchristendom.com. Anda pergi ke atas, tab sumber daya, buka arsip kutipan, dan Anda akan melihat arsip kutipan berjudul Dosa Berat. Orang Kristen dapat kehilangan keselamatan mereka. Anda akan melihat banyak kutipan dari para bapak gereja. Kita terus menambahkannya, tetapi Anda akan melihat contoh dari apa yang saya bicarakan. Saya tidak tahu bahwa saat itu saya mendengar ini dari Sproul, tetapi saya menemukannya kemudian. Jadi, dalam kuliah yang sama, Sproul mengakui bahwa hal yang akhirnya mengguncang perdebatan tentang kitab Ibrani adalah argumen bahwa Paulus adalah penulisnya, dan keyakinan gereja pada abad-abad awal bahwa Paulus adalah penulis kitab Ibranilah yang benar-benar memasukkannya ke dalam kanon. Dengan kata lain, penggunaan kitab Ibrani oleh Sproul sebagai contoh utama dari aturan ketiga tentang kesesuaian doktrinal ini tidak hanya didasarkan pada premis yang salah, tetapi juga sama sekali tidak ada gunanya, karena kanonisitasnya pada akhirnya ditentukan bukan oleh aturan ketiga tentang kesesuaian doktrinal ini, melainkan oleh dua aturan pertama, yang seperti aturan ketiga, pada akhirnya bergantung pada referensi ekstra alkitabiah alih-alih kitab suci itu sendiri. Singkatnya, ketiga aturan yang diklaim Sproul digunakan untuk menentukan kanon kitab suci itu sendiri, merupakan pelanggaran sola scriptura. Sproul tampaknya menyadari hal ini, sehingga rumusannya, daftar kitab suci yang dapat salah, menjadi agak terkenal. Namun, karena pengakuan iman Westminsternya sendiri mengklaim bahwa hanya kitab suci yang merupakan otoritas yang tidak dapat salah bagi gereja, yang hanya dengan kalimatnya semua kontroversi agama dapat dihentikan atau diakhiri. Istilah pengakuan iman Westminster sendiri, dihentikan,
Pernyataannya tentang daftar kitab suci yang dapat salah merupakan pengakuan implisit bahwa kanon kitab suci itu sendiri merupakan kontroversi agama yang tidak akan pernah dapat diselesaikan secara tuntas. Tidak ada dihentikan yang dapat diperoleh karena kitab suci sendiri tidak menyediakan jawabannya. Sebuah kesimpulan mengejutkan yang saya sebagai seorang Protestan capai lagi, jauh sebelum membaca seorang Katolik pun, dan jauh sebelum membaca seorang Bapak Gereja pun. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.